Malam Bro Doni. Nah, thank you nih udah ada di Ngobrol Santai Tonight. Asik. Kita ngobrol tentang insurance ya malam ini ya Don ya. Lebih ke ngobrolin tentang hidup sebagai agen asuransi di saat pandemi gini sih, Glenn. Boleh, mantap ini. Kita ngobrol Nah, santai aja ya sambil iya, ngeteh-ngeteh boleh ya. boleh. Gue sambil selonjoran nih. Gimana Ya, Don? nah, udah minggu berapa lu WFH? Gua itu jadi sebelum PSBB aja gua udah di rumah Don. Karena gue punya opsi untuk Oh, melakukan pekerjaan dari rumah. Makanya gue waktu itu langsung memutuskan ya udah deh gue di rumah. Jadi dari mungkin Desember tuh ya? enggak dong, Oh, dari November enggak tahun banget ya. lalu. Enggak gitu, Don. Mungkin Iya, ya. udah 2 bulan sih, Don, ini. Udah pasti lebih dari 2 bulan lah. Oh, kira-kira awal Maret lah ya. Iya, awal Ya, Maret. ya. Sekarang Gimana udah kabar? Mei. Masih Baik, sehat, baik. masih waras? Masih sehat, masih waras. Ya, sebagai manusia ada lah ya, bosen-bosen dikit. Ya. Tapi karena gua melakukan aktivitas tiap hari, jadi nggak cuman ini aja, Don. Nggak cuman sebatas kerja Mhm. doang. Tapi apa push up, gua nge-gym di rumah lah kita sebutnya dengan alat-alat yang ada. Wih, Lalu ikut-ikut training. Jadi waktu cepat berlalu, Don. Gitu. lebih Belajar efektif sih lebih jadinya. efektif, belajar masak. Kan Aha. sekarang juga nggak kena macet, Don. Iya benar. Oh, meeting jam 9, 9 kurang 5 gue baru duduk di meja. Kan Iya. enak semuanya, Don. Jadi Nggak perlu semua ada mandi, tinggal cuci positifnya. muka doang ya. Iya, mandi lah, Don. Biar takut kan baunya nanti ke terkoneksi. Iya 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 iya. Mm-mm. Oke, nah ini ngomong-ngomong soal life as an insurance agent nih Glenn. Yes. Kemarin gue denger-dengar kebutuhan asuransi itu meningkat ya? Apa benar? Gini, kalau menurut gua ya Don ya, sebenarnya buka kebutuhan asuransinya mah sama aja Don. Tapi Oke. kesadaran orang buat beli asuransi karena ada si COVID-19 ini jadi meningkat kesadaran orangnya. Oh, berarti awareness-nya yang makin tinggi ya, bukan kebutuhannya. Bukan, kalau menurut gua ya Hmm. Don, karena Mhm. sebetulnya mau ada COVID mau nggak ada COVID pun itu harusnya kebutuhan manusia akan insurance itu sama. Ya, I see. Ya, sebenarnya sih, ya insurance nggak dibeli pada saat ini doang ya. Enggak, Harusnya dari tapi banyak yang sebelum-sebelum ini ini ya. Don, banyak yang tidak sadar lah sebelum adanya Hmm. COVID-19 ini. Baru berasa sekarang, ternyata pas COVID ada beberapa cerita lah, let's say mungkin di rumah sakit, ada yang mungkin penanganan kurang bagus gitu ya Glenn ya. Yes, betul, betul Hmm. sekali, Don. Jadi dengan Mhm. adanya dengan adanya COVID-19 ini, pandemik ini, memang kita punya pemerintah sangat baik ya, Don ya. Kita dikasih free ya Free ya. kalau Hmm. kalau untuk masuk ke rumah sakit pemerintah untuk COVID-19 ini. Mhm. Oke. Tapi memang kalau kita punya insurance sendiri, artinya kita punya opsi tambahan, pilihan Mhm. tambahan. Kita bisa Mhm. memilih rumah sakit yang kita mau, swasta juga bisa, ya kan? Dan kita juga Mhm. bisa milih tempat kamar yang isolasinya sendiri, sehingga kan mental kita pun akan jadi lebih baik ya Don ya. Kalau Ya. sendiri, diharapkan lebih cepat pulih lah, Ya gitu. ya ya ya. Hmm. Berarti sebenarnya orang ini harus harus aware-nya dari dulu ya ngomongin insurance ya. Betul, karena gini Mhm. Don, Hmm. kita ngomongin deh mengenai insurance ini ya. Jadi Aha. selama ini yang kita tahu, ini secara financial planning ya Doni ya. Jadi Oke. kan kita punya 4 pos di kehidupan ini secara financial planning. Yang pertama Oke. itu Nah, pos untuk kebutuhan. Kebutuhan oke apa sih Don? Kayak makan. kebutuhan lo apa sih Ah, Don? makan, listrik, Mm-mm. terus rumah, Ya, terus transport. sandang pangan papan ya Don ya. Ya, kurang lebih ke situ sih. Nah, itu tuh sebetulnya secara financial planning maksimal 50% dari income Don. Oh, nggak boleh lebih tuh, Pak. Secara financial planning yang sehat seperti itu. Kurang lebih Tapi ya maksimal. oke. Mm-mm. Nah, terus untuk pos lain itu adalah investasi plus saving, Don. Aha, I Nah, kayak see. lu Mm. pasti ada investasi dong, Don. Iya, gue main saham. Saham dimainin, ya kan? Oh, Main bola harusnya ke, Don. iya saham tuh dibeli Oh iya iya untuk iya jangka iya iya. panjang ya. Oke oke. Jadi Heeh. jadi ya betul kayak lu bilang untuk jangka Mm. panjang. Jadi investment ini Mhm. untuk masa depan supaya apa duit kita yang melebihi nilai inflasi ya Don ya. Oh, oke, setuju. Supaya Buat nilai pensiun nilai juga kali ya.
Betul, Mhm. betul. Jadi nilai uang kita berkembang lah, Don. Intinya seperti itu. Aha, aha, oke. Ya, itu investment. Contoh Ah, ada yang mau nyekolahin anak luar negeri, ada yang mau beli rumah lebih besar lagi, dia taruh uangnya sementara di investment. Itulah gunanya investment. Ya kan? ya, ya, Nah, ya. terus ada post lain lagi, Don, untuk have fun kita sebutnya, untuk senang-senang. Itu Have biasanya 5 fun. sampai 10% Have aja, fun jangan tuh contohnya banyak-banyak. apa, Pak? Ini di pikiran saya have fun-nya beda soal ini. Jangan kita luruskan. Jadi have Oke, fun-nya ya, ya. itu in terms of ya contoh deh jalan-jalan ke mall weekend, makan yang Oh, makan nonton, enakan, mungkin nonton bioskop. nonton bioskop yang premier atau Oke, mungkin mau jalan-jalan ke ha, luar negeri, ya itu part of have fun. oke. Cuman kalau millennials Don, dibilangnya 5 sampai Aha. 10%, kebanyakan 50 sampai 100% have fun-nya. Iya, 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 iya. Gitu. Hampir mungkin setengah lebih dia pakai buat having fun Nah, semua itu ya. dia gitu. Yang kita ngomong biasa harusnya makan, ya makan kan, ya makan lu bisa makan nasi telur doang kan. Bisa Yang ini mereka sebetulnya. makan tiap hari di mall. Nah, itu ya. Nah, ya itu yang bikin jadi bengkak ya Pak ya. Betul. Dia Mhm. udah pengeluaran bengkak, perut juga jadi bengkak. Ya Iya, iya. kan? Nah, terus Setuju, setuju, setuju. nah ini banyak yang lupa nih, Don. Satu pos terakhir which is porsinya 10 sampai 20% dari income kita itu adalah Oke. dana darurat. Oh, itu buat apa tuh Pak? Nah, dana darurat ini hanya boleh digunakan dalam kondisi yang sangat amat darurat, Don. Nah, Contohnya kayak coba lu. dipecat, dipecat sama bos. Nah, dipecat sama bos ya, Don. Aha, Kalau dipecat sama bos, Don, memang oke. income lu jadi nol lah ya, karena kan dipecat. Ya, Ya, tapi aha. kalau bahasa kasarnya lu dipecat besok mati nggak sih, Don? Enggak juga sih. Nah, ada nggak contoh lain, Don? Coba. Hmm, oh, kayak kemarin nih teman gua kena tipes Nah, masuk rumah itu. sakit. Yes. Itu harus masuk rumah sakit nggak, Don? Kalau dia nggak masuk rumah sakit, ada kemungkinan nyawanya terancam nggak? Iya. Yes. Aha. Berarti kondisi yang sangat amat darurat, kita sepakat apa, Don? Sakit. Ya, itu. Hmm. Jadi kalau Iya, kondisi iya, yang iya, iya. sangat amat darurat ini terjadi, which is itu sakit, ya lu harus memiliki dana darurat. Dan dana darurat Hmm. ini itu bisa banyak banyak jenisnya lah, Don. Contohnya Oke, apa aja? ha. Contoh kondisi COVID-19 seperti saat ini. Nah, Mhm. dana darurat yang dimaksud apa? Kita harus siapkan untuk beberapa bulan ke depan jika terjadi kondisi seperti ini, Don. Lu lihatlah Siapin banyak, tabungan ya oh, berarti ya. oh banyak Mhm. teman-teman kita kan yang income-nya kepotong, ya kan? Atau mungkin Mhm. bahkan dipecat sehingga dia punya income berkurang baru 2 bulan aja PSBB seperti ini, kondisi COVID-19, keuangan Mhm. keluarga udah goyang loh, Don. Iya kayak yang Genius kemarin lu sempat baca nggak sih Pak? Ah, Yang ya, ya. gaji 80 juta terus di Yes, layoff. Nah, betul. rumah Betul. tangga goyang. Artinya kan Oh, dana daruratnya, Jauh Pak, bukan Genius Pak, maaf. nah makanya saya bingung, tapi saya iya-iya Iya. aja karena Bapak yang ngomong. Genius tuh tabungan Pak. Nah, itu dia, kenapa bisa jenius gitu. Tapi it's okay. Tapi ya Mohon artinya maaf ya. kita juga nggak tahu kondisinya bagaimana, Iya, iya, iya. gitu kan. Kita juga tidak bisa menjudge gitu kan. Tapi intinya Iya, ya iya. dana darurat penting untuk disiapkan di Mhm. kondisi seperti ini supaya ya at least lah 6 bulan ke depan aman gitu misalkan begitu kan. Ya, ya, agree Gitu. sih. Nah, terus juga yang kembali lagi tadi kalau sakit juga ada Mhm. beberapa opsi pilihan, Don. Oke. Contohnya kalau misalkan orang Mhm. itu sakit, kalau gua memilih dana darurat gua simpan di perusahaan asuransi daripada gua simpan di kantong sendiri. Kalau kantong sendiri kan kelihatan Pak sebenarnya. Lu bisa ngelihat, oh dana gue ada segini nih. Nah, Lebih betul. lebih berasa ya ada di dekat kita aja sih. Kalau di Ya. asuransi kan nggak kelihatan. Nah, contoh ya, misalkan gua simpan dana darurat 1 juta deh, Don, setiap bulan. Oke. Ya, di kantong Mhm. sendiri nih, Don. Kalau setelah Mhm. setahun berapa, Don? Tahun 12 lah. Kan kali Nah, 12 kan? kalau amit-amit gue perkara digigit nyamuk nih, Don, masuk rumah sakit. Mhm. Habis berapa sih, Don? Kira-kira, Don, kalau digigit nyamuk masuk rumah sakit? Kalau nggak salah kemarin temen lu ada yang masuk rumah sakit tuh. Mhm. Sekitar 28 atau 29 lah gitu kurang Ya lebih. 30 deh ya. Dibuletin lah, oke. Nah, 30 juta, Don. Di duit di kantong baru berapa, Don? Setahun, 12 Heeh, juta. 12 juta. Nggak cukup kan, Don? Mhm. Mau nggak mau harus Masih jauh.
harus jual aset lagi, Don. Harus kurangin Kalau kebutuhan, Don. Kalau punya Kalau aset. punya. Saham Bener lu tuh juga yang sih. tadi lu beli-beli tuh, yang buat Iya, masa iya, depan iya. lu harus jual. Dan di posisi apapun ya, bisa Di di kondisi posisi apapun. turun sebenarnya. Betul. Ya kalau lagi naik syukur ya. Kalau lagi turun, Ya, mau nggak mau. Nah, makanya, lu tau nggak, seumur-umur lu umur 50-an hmm, berapa, Don, sekarang? 128. Itu Ya tua, itu tua, memori. tua Itu banget memori dong. handphone lu ya. Iya. Umur berapa sekarang, Don? 28 tahun ini. 28. Lu umur Hmm. 28 tahun. Ya kurang lebih deh seumur lu itu, Don. Itu udah bisa dapet yang sesuai kwitansi ya, Don. Perawatan rumah sakit sesuai kwitansi, kamar sendiri, itu cuma 1 juta sebulan. Oh, sebenarnya terjangkau juga ya. Sangat terjangkau. Dan itu tersedia di perusahaan-perusahaan 1 juta. asuransi di Indonesia. Ya 1 juta ya. Ya untuk zaman sekarang mah 1 juta buat nyicil handphone juga tutup mata lah orang biasanya. Betul kan, sebulan 1 juta. Jadi artinya apa? Lu kalau nyimpen di kantong sendiri, 12 juta setahun, atau 2 tahun 24 juta sakit, belum tentu cukup, Don. Tapi kalau lu transfer resikonya ke perusahaan asuransi, dia sediain duitnya buat lu. Mau Anytime, 1 miliar pun dia juga bayarin, Don. Jadi kita sebagai generasi muda, ya juga harus smart lah. Ya ini kan? pilihan yang sangat menarik sih. Ibaratnya di diskon gede-gedean. Nah, istilahnya kayak kita punya resiko ditanggung bersama, kan gitu, Don? Iya, betul. Nah, lu mau nanggung sendiri, apa lu mau nanggung sama-sama? Which is perusahaan asuransi. Lu transfer resiko lu ke perusahaan asuransi. Hidup lu tenang. Itu tadi kalau lu cerita 30 juta, Don. Digigit nyamuk. Kemarin nasabah gua main basket, ligamennya putus 70 juta, Don. Itu di Indonesia ya? Di Indonesia. Belum lagi kalau ke luar negeri ya, Pak ya? Nah, kalau misalkan lu amit-amit deh ya, bilnya 100-200 juta gimana, Don? Ya. Nah, makanya gue bilang $1 juta insurance sebulan. 1 juta sebulan. Makanya gini, Don, gue bilang insurance juga as a dream guarantor. Oh, gimana tuh maksudnya? Nah, jadi contoh, lu punya dream kan, Don? Pastilah ya, masa lu hidup luntang-lantung gak ada mimpi? Ya, punya apa rumah, Don? punya mobil. Ya, pilih satu lah, Don. Oke, yang gampang deh, yang lebih realistis dalam jangka waktu dekat, mobil coba. Oke, lu pengen punya mobil ya, Don ya? Mobil harga berapa, Don? Ya, average lah yang 250 jutaan. Oke, 250 juta. Lu mau cicil apa mau cash, Don? Cicil dong, biar enteng. Cicil. Kan bisa bayar tiap bulan. Betul. Ini wise sekali. Memang ini wise, ya kan? Nah, kalau mobil 250 juta, lu kan cicil berarti harus ada DP-nya ya, Don ya? Ya. Nah, DP-nya berapa, Don, lu mau? DP biasa mobil 30%, 75. Ya sama bla-bla-blanya mungkin 100 kali ya. Cepet deh ya, 100 juta ya. Nah, lu dari income lu, Don, kira-kira lu bisa nabung berapa, Don, per bulan? Untuk bayarin DP. Ya. Bayarin. Mungkin tabungan 5 juta sebulan buat mobil sih oke lah. Oke. Jadi sebulan lu bisa sisihin 5 juta buat ngumpulin DP mobil ya, Don? Yep. Oke. Nah, kalau 5 juta sebulan buat DP mobil, berarti lu butuh waktu berapa bulan, Don, buat cepet ya? 20 ya? 20. Ya, hampir 2 tahun lah ya. 2 tahun ya. 2 tahun untuk ngumpulin DP buat beli mobil, kan gitu, Don? Ya, mungkin bisa jadi 15 kalau ada bonus ya. Nah, itu tergantung lah ya. Pokoknya intinya kurang lebih 20, ya nggak? Nah, amit-amit nih, Don. Si nyamuk tadi, Don, Badung. Oke, datang lagi. Datang si nyamuk main gigit aja, Don. Berapa tadi lu bilang? 30 kan, Don? 30. Nah, 30 juta itu kalau lu nabung sebulan 5 juta berapa bulan, Don? Sebulan 5 juta 6 bulan, setengah 6 tahun. Bulan. Nah, tadi untuk nabung 100 juta lu butuh waktu 20 bulan. 20 bulan. Nah, untuk bayar gigit nyamuk berapa tuh, Don? 6 bulan. 30, iya 6 bulan. Nah, berarti mundur dong. Nah, mundur dong. Dream lu yang tadinya 20 bulan lu bisa dapat, mundur tambah 6 bulan, Don. 26. Itu kalau bill 30 juta, Don. Kalau billnya 100 juta, mundur berapa lama, Don? Kalau billnya 200 juta, Don, lu kagak jadi beli mobil, Don. Yang aja mungkin gue akan mencarikan aset gue yang lain ya. Nah, lu jual lagi tuh si saham tadi. Iya. Kalau cukup, Don, semuanya. Jadi hasil kerja lu selama ini yang lu kumpulin, lu punya dream beli mobil, sia-sia semuanya, nguap.
Ini orang banyak yang nggak sadar kayak gini ya Glenn sebenarnya ya. Nah itu dia gitu loh. Mm-mm. Banyak orang-orang terutama young generation yang tidak berpikir seperti ini. Padahal dengan dia ngikutin seperti ini Don, itu udah Mhm. pilihan yang sangat smart kan? Iya bener sih. Harus Gitu diakuin loh. iya banget sih. Nah, jadi maksudnya jangan kalau agen asuransi datang mikirnya itu gua jangan-jangan nih ini orang cuma ngejar komisi doang loh. Gua nih Ah, korban nih, gua korban. Padahal kita mau mengedukasi bahwa ini hmm. penting buat elu. Nah, dengan kita Ya, menjalankan misi mengedukasi, maka nantinya di ujung-ujungnya kita mendapatkan sebagai agen asuransi ya ya, mendapatkan ya. komisi gitu. Jadi jangan Hmm. dibalik mindsetnya. Ya, ya. Tapi sebenarnya ya balik lagi sih Glenn. Mungkin kalau ketemu agent kayak lu yang menjelaskan yang bener, ya orang harusnya akan lebih aware. Tapi kan banyak juga mungkin di luar sana agent-agent yang datang tiba-tiba Mm-mm. nawarin produk tanpa ada penjelasan kenapa gua harus beli asuransi. Betul, maka Nah, bismartlah juga kita sebagai calon nasabah. nasabah. Kita juga harus smart. Kita bisa kok memilih agen asuransi mana yang kira-kira cocok untuk kita. Ya, 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 ya. Gitu. Bisa kok, Mhm. itu bisa-bisa banget. Dan terlihatlah Ya, dari cara ngomong. Makanya kalau kita ngomongnya nggak tulus, ngejarnya komisi, itu udah pasti ujung-ujungnya nggak bagus. Gitu ya, loh. setuju ya, Nah, ya, berasa sih. Pasti itu ada ketika lo ngomong, wih, ini orang duit banget nih matanya nih. iya, jadi dari aromanya udah aroma duit beda Iya, gitu udah loh. kecium ya. Salah gua kasih satu satu cerita lagi nih Don. Kenapa Ah, kita perlu pakai asuransi? Ya, ah. contoh suami istri Don. Anggap aja Wah, income-nya pas nih. 50-50 nih. Di umur kita banyak pasangan muda. Iya, yang lagi persiapan maupun yang baru nikah ya, kurang lebih ya. Iya, betul. Ha. Nah, contoh income suami 50%, income istri 50%. Ya, Mhm. 50-50. Oke? Nah, Oke. lu lihat deh Don, di zaman PSBB sekarang, banyak yang income-nya dipotong, betul nggak? Mhm. Ya Agree. kan? Dan income-nya dipotong baru 2 bulan ini Don. Temen lu ada nggak sih income yang dipotong? Ada ya? Ada yang sampai di layoff, Nah, udah dapat apa namanya pesangon kemarin. sekarang gini, baru 2 bulan nih Don. Hmm. Kira-kira apa? Mereka tuh gimana kehidupannya sekarang? Yang gaji dipotong sih mulai berasa ya Pak, kelihatan lah. Yang Mm-mm. tadinya biasa posting makanan enak setiap hari, Mm-mm. sekarang masak semua Pak tiap hari, mau nggak Oh mau. iya, mau nggak mau. Oke. Artinya ada perubahan kehidupan menjadi lebih buruk ya, Don ya? Kalau bisa kita Ya. simpulkan ya. Mhm. Oke. Itu kejadian 50-50 dan baru 2 bulan Dua loh bulan. PSBB. Kalau salah satu dari suami atau istri ini, amit-amit Don, meninggal dunia, Mhm. ya. Selamanya Kalau dong Pak hilang. selamanya kehilangan 50% of income bukan hanya 2 bulan, tapi selamanya, Don. Hmm. Gimana Ya coba harus. ceritanya gitu? Ini gue mulai mikir sih. Ya kan? Ya. Nah, apalagi Don, apalagi kalau istri yang suaminya tidak, istri yang tidak bekerja, suaminya itu memenuhi 100% income. Oh, berarti kebalik tadi ya. Bukan suami yang bekerja, istri yang bekerja full ya. Ya itu juga enak sih. Iya. Oke, balik lagi. Balik lagi. Jadi artinya bahwa si istri kehilangan 100% income loh Don, selamanya. Iya, iya, iya. Sedangkan kondisi PSBB 2 bulan ini aja banyak yang mengalami kesulitan kan gitu Don. Banyak yang gonjang-ganjing ya. Nah, makanya Hmm. sebagai generasi muda ya kita harus beli yang namanya uang pertanggungan. Jadi kalau ada salah satu meninggal, kita bisa untuk mengcover si income yang hilang itu at least beberapa tahun gitu loh Oh, Don. bukan buat persiapan pernikahan lagi ya, Pak ya? Jangan buat nyari suami baru atau istri baru gitu Oh, salah, loh. salah, salah. Ya, mohon maaf ya, Pak ya. Iya. Iya, iya. Tapi Tapi, idenya dapat ya Don kurang lebih iya, ya. iya. Dan gue mungkin banyak ketemu teman-teman gue juga yang mungkin mereka tabu Pak ngomongin ini. Karena Yes, harus exactly. diakuin ketika mereka mau merencanakan pernikahan, mereka ya berpikir semuanya pasti akan baik-baik aja, padahal ada resiko ini, Glenn. Ya Ya, kan? betul. Dan ini di seakan-akan ya
tabu ya, nggak boleh ngomongin meninggal, nggak boleh ngomongin ini. Padahal kalau dari awal kita bahas, keluarga-keluarga muda di Indonesia itu bisa terhindar loh dari resiko-resiko ini. Ya, Gitu. setuju sih. Maka tugas kita Dia- sebagai agen, mohon maaf kalau kita terlalu frontal. Ya. Tapi memang ini diperlukan. Jadi mau nggak mau kita harus ngomong. Gitu loh. Ya, Yes. setuju sekali. Menarik sih idenya. Dan Kurang lebih begitu, Don. Nah, nanti kita kalau ada sesi berikutnya kita bahas-bahas lagi ya, Don ya. Ya, banyak lagi sih yang masih bisa dibahas kegunaan asuransi ya sebenarnya, Glenn. Yes, betul sekali. Tapi ya sebenarnya sendiri ya nih, bisnis asuransi adalah bisnis yang satu mulia dan dua itu keren banget. Dengan begini harusnya orang-orang bisa tertarik sekali ya jadi agent ya. Nah, itu lo yang ngomong kan? Iya. Nah, pertanyaannya, lagi pun kondisi begini, jadi agent gimana caranya sih? Oh, gini, Giron. Kita kalau memilih sebuah pekerjaan, salah satunya adalah agen asuransi ini, ya kita harus melihat nih, Don. Sekarang kondisi krisis. Ya. Kondisi krisis artinya hampir semua sektor terpengaruh ya, Don, ke arah penurunan. Betul ya? Kecuali medical kali ya. Yes, ada beberapa yang bahkan naik, ada yang stabil, tapi untuk sebagian besar industri mengalami penurunan, Don. Ya, setuju. Ya. Nah, kita lihat. Kalau di insurance saat ini, ketika krisis seperti ini, boleh lihat deh, cek perusahaan-perusahaan asuransi besar-besar semua itu, mereka tidak mem-PHK karyawannya. Ya, mereka juga tidak memotong gaji karyawannya. Malah kan? gini, ada teman gue yang kemarin baru direkrut oleh salah satu perusahaan asuransi besar di Indonesia. Nah, artinya kan berarti bisnis berjalan, ya kita nggak tahu lah bisnis berjalan seperti apa, tapi kondisi perusahaan fine-fine aja, betul nggak, Don? Sehingga ya, semuanya terkesan normal ya. Terkesan normal di situasi yang sangat tidak normal ini, ya kan? Ya. Udah gitu kita lihat, ketika perusahaan ini mengalami krisis, apakah mereka jadi menurunkan layanannya? Contohnya kayak misalkan, ya, Din kita lagi krisis, ini kita kurangin ya, gitu kan? Ya. Atau malah, atau malah dia meningkatkan layanannya untuk membantu orang-orang yang sedang dalam krisis. Di perusahaan asuransi, Don, kita malah meningkatkan kualitas kita. Contohnya apa? Sekarang tidak bisa penjualan melalui tatap muka karena kan PSBB, nggak boleh ketemu orang, nggak boleh keluar rumah. Ya, apa yang dilakukan perusahaan asuransi? Mereka melaunching penjualan secara digital. Sehingga sehingga nasabah pun menjadi terbantu dan agen pemasar pun menjadi terbantu. Dua-duanya terbantu. Ya, jadi yang mau beli di kondisi sekarang pun ini ya bisa terbantu dengan adanya itu ya. Betul, bisa terbantu. Semuanya sama-sama terbantu. Gitu, ya. Nah, makanya itu, Don. Jadi saat ini perusahaan asuransi di krisis aja memberikan solusi. Apalagi kalau nggak krisis, lu bayangin aja, Don. Iya. Berarti secara finansial mereka stabil sekali ya sebenarnya ya. Exactly, betul. Gitu. Dan selama orang masih hidup, orang masih melahirkan, orang masih meninggal, orang masih bertumbuh besar, orang masih bisa sakit, asuransi tetap akan selalu ada, Don. Iya, kebutuhannya akan ada terus itu ya. Iya, menarik sekali sih ini. Buat orang-orang mungkin yang di luar sana membutuhkan new job dan berniat membantu orang, mungkin agen asuransi jadi pilihan yang oke sekali ya. Yes, betul. Nah, kondisi begini, Glenn. Ya. Berarti lu kerja full 100% dari rumah. Yes, 100% dari rumah, Don. Mau training, mau team meeting, mau penjualan, monitoring, semua dari rumah, Don. 100%. Wah, gitu. Enak juga ya sebenarnya. Ya, bisa fleksibel sekali ya. Exactly. Itu dia yang, dan kita sebagai generasi muda, bukankah itu yang paling kita pengen? Iya. Ya kan? Bukankah kita bermimpi nih dari zaman dulu, aduh enak ya kayaknya kalau kerja dibayar kagak kena macet. Ya ini sekarang dibayar nggak kena macet, Don. Iya. Ibaratnya mungkin kalau lagi kondisi biasa kita bisa kerja di Starbucks doang sambil video callan. Yes. Iya. Dan memang saat ini kita penuh keterbatasan karena semuanya harus online gitu kan. Ya kita juga rindulah ketemu orang secara fisik.
Tapi buat teman-teman yang bisa menjalankan bisnis asuransi di masa-masa penuh keterbatasan ini, ya kan, yang kita tidak bisa bertemu fisik, ketika nanti kita sudah bisa ketemu lagi, situasi sudah mulai berangsur normal, wah itu akan tambah kencang lagi, Don. Ya, karena mereka udah terbiasa dengan kondisi begini, nanti kondisi udah normal pasti akan jauh lebih baik ya. Betul. Jadi segala sesuatu yang terbatas aja udah oke, apalagi nanti semuanya sudah terbuka Normal. lagi. Iya. Gitu, Don, kira-kira, Don. Mantep lah. Mantul. Mantul. Ini malam ini bintang tamu ngobrol santai tunet luar biasa sekali nih. Mantap. Thank you loh, Kurang Don. lebih sih, gue sudah mendapatkan semua jawabannya sih yang gue inginkan. Asik. Ya, mudah-mudahan ini juga bisa membantu teman-teman semua ya. Ya. Ini kita kan hanya untuk edukasi ya, Don ya. Ya. Supaya teman-teman terbuka lah pikirannya mengenai insurance, apa pekerjaan sebagai insurance dan keseharian lah seorang agen asuransi itu seperti apa di masa-masa seperti ini. Gitu, Dan. Manusia normal yang juga bisa membantu orang lain di saat kapanpun ya. Betul. Setuju. Ya, udah. Oke deh. Oke. Kalau gitu, thank you banget Glenn udah hadir di Ngobrol Santai Tonight malam ini. Dan buat teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya. See you. Thank you. Bye-bye. Thank you, Glenn. Thank you.